Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mata kuliah perpajakan pada bab pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi bangunan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai PPN dan PPNBM, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara keduanya. Jadi PPN merupakan pajak yang dikenakan pertambahan nilai akibat pemakaian faktor produksi tertentu oleh pengusaha kena pajak yang menyiapkan, menghasilkan, dan memperdagangkan barang kena pajak dan jasa kena pajak tersebut. Sedangkan untuk PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang mewah yang pengenaannya dibebankan pada produsen atau pengusaha kena pajak yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah tersebut. Dari perbedaan tersebut sudah jelas bahwa PPN dan PPNBM merupakan jenis pajak yang berbeda meskipun metode penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT menggunakan mekanisme pelaporan yang sama. Saat terutangnya PPN dan PPNBM, pemungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah menganut prinsip accrual. Artinya, terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP. Saat terutangnya PPN dan PPNBM, penyerahan barang kena pajak sebagai berikut. Yang pertama, pada saat impor BKP. Terutangnya BKP tersebut terjadi pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabeaan. Yang kedua, pada saat penyerahan jasa kena pajak. Penyerahan JKP terjadi saat harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, saat kontrak ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan yang dipakai. Ketiga, pada saat pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabeaan. Dalam pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari daerah luar pabeaan, penentuan saat terutangnya pajak terjadi ketika harga perolehan BKP tidak berwujud atau JKP dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Keempat, pada saat pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeaan, terutangnya pada saat ditandatanganinya kontrak. Yang kelima, pada saat ekspor BKP. Yang keenam, pada saat pembayaran sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Yang ketujuh, pada saat penyerahan dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabeaan. Dalam hal pembayaran, diterima sebelum penyerahan BKP, sebelum penyerahan JKP, atau dalam pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP. Maka, PPNBM terutang terjadi pada saat pembayaran. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa saat terutangnya PPNBM mengikuti saat terutangnya PPN. Dengan demikian, apabila dilakukan transaksi penyerahan barang mewah, maka dapat terutang PPN dan PPNBM. Tarif PPN. Sebelum kita membahas mengenai tarif PPN, perlu kita ketahui terlebih dahulu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai uang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor maupun nilai ekspor atau nilai yang lain yang dijadikan dasar sebagai untuk menghitung pajak yang terutang. Yang pertama, tarif PPN yaitu sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Yang kedua yaitu tarif 0% atas ekspor BKP atau barang kena pajak. Dan yang ketiga yaitu tarif PPN paling rendah sebesar 5% dan yang paling tinggi yaitu sebesar 15% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya tarif PPNBM. Tarif PPNBM telah ditentukan oleh pemerintah, paling rendah yaitu sebesar 10% dan yang paling tinggi sebesar 200% dari dasar pengenaan pajak. Tarif PPNBM selain kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Yang pertama yaitu harga jual, yang kedua ada harga penggantian,
yang ketiga ada nilai ekspor, dan yang keempat ada nilai impor. Selanjutnya terdapat dua jenis pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu PPN masukan. PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut. Berikut ini adalah contoh kasus pajak pertambahan nilai digabung dengan pajak penjualan barang mewah, yaitu PT Irsyadin Jaya merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi macam-macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM yaitu sebesar 20%. Pada bulan Desember tahun 2017, PT Irsyadin Jaya menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 20 unit dengan harga jual per barang sekitar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah nilai PPN dan PPNBM yang harus dipungut dan dibayarkan PT Irsyadin Jaya kepada pemerintah? Berikut ini adalah cara pengerjaannya gitu ya, yaitu tarif 10% ini merupakan tarif normal PPN. Jadi 10 dikalikan dengan jumlah unit dikalikan dengan harga jual per barang. Selanjutnya, harga barang total dikalikan dengan tarif PPNBM. Maka didapati hasil sebesar 144 juta rupiah dikalikan dengan tarif PPN normal. Jadi 10% ini menggunakan tarif PPN normal, maka hasil akhirnya yaitu sebesar 14.400.000 rupiah. Jadi total pajak yang harus dibayar PT Irsyadin Jaya kepada pemerintah yaitu sebesar 14.400.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ini merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Dasar penetapan NJOP bumi yaitu ada 4. Yang pertama letak, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga peruntukan, dan yang keempat adalah kondisi lingkungan. Contoh objek bumi yaitu misalnya seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, maupun tambang. Selanjutnya dasar penetapan NJOP bangunan. Terdapat 4. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan dalam bangunan, yang kedua rekayasa, yang ketiga letak, dan yang keempat yaitu kondisi lingkungan. Contoh objek bangunan yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, gedung, pusat pembelanjaan, pagar mewah juga termasuk, kolam renang, dan jalan tol, atau masih banyak yang lainnya. Selanjutnya nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar perhitungan pajak bangunan. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK 04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama yaitu objek pajak perkebunan sebesar 40%, yang kedua objek pajak pertambangan sebesar 40%, yang ketiga objek pajak kehutanan sebesar 40%, dan yang keempat yaitu objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih dari 1 miliar, persentase NJKP sebesar 40%, dan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, persentase NJKP-nya yaitu sebesar 20%. Berikut ini adalah contoh kasus pajak bumi dan bangunan, yaitu Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi.
Diketahui harga bangunan tersebut adalah Rp500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah Rp1.000.000. Jadi berapakah PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin? Tahap pengerjaan yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Cara menghitung nilai bangunan yaitu luas bangunan dikalikan dengan harga bangunan, dan untuk menghitung nilai tanah yaitu luas tanah dikalikan dengan harga tanahnya. Jika sudah, maka kita dapat menghitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah tersebut. Didapati hasil sebesar Rp125.000.000. Jika sudah mengetahui NJOP-nya, kita dapat menghitung PBB-nya, yaitu NJKP menggunakan tarif 20% karena di bawah 1 miliar, yaitu NJKP 20% dikalikan dengan NJOP yaitu sebesar 125 juta, maka hasilnya yaitu sebesar Rp25 juta. Maka PBB-nya yaitu tarif PBB sebesar 0,5% dikalikan dengan NJKP sebesar Rp25 juta, maka hasil dari pajak bumi dan bangunan yaitu sebesar Rp125.000. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak bumi bangunan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.